sebab itu para ulama mengatakan bahwa tujuan dakwah itu daulah. Nah, saya di sini akan membacakan satu pertanyaan dan dijawab oleh Syekh Yahya An-Najmi. Ya. Beliau mengatakan dengan sama pertanyaan ini. Ma ra'yukum fi man yaqulu nahnu al-an al-wajib an-nas'a wa an-nuqarsi juhudana li iqamati khilafati rasyidah. Fa hal hadha tawjihun sahihun am annahu khati? Al-jawab hada ittijahun khati'un mi'ah fil mi'ah. Pertanyaannya, bagaimana pendapatmu? Yaitu Syekh Yahya An-Najmi, ya. Beliau ditanya, bagaimana pendapatmu, pandanganmu terhadap orang yang mengatakan kewajiban kita sekarang adalah untuk memfokuskan tenaga kita hari ini, kemampuan kita hari ini untuk sampainya kepada khilafah. Apakah taujih ini taujih yang benar? Nah, ini seperti dikatakan oleh Al-Maududi. Dikatakan oleh Al-Maududi. Apakah ini pendapat yang benar? Dia mengatakan hada ittijahun khati. Ini adalah merupakan pendapat yang salah. Mi'ah fil mi'ah, yaitu 100% salahnya. Nah, kenapa? Sebab jelas ini telah bertentangan dengan apa yang kita katakan tadi, yaitu tujuan daripada dakwah dan tujuan diciptakan manusia. Kemudian juga telah datang dalil yang mutawatir bahwasanya Rasul memulai dakwahnya dengan apa? Dengan tauhid. Memulai dakwahnya adalah dengan tauhid. Nah, maka beliau mengatakan kalimat yang selanjutnya kita potong saja ya, karena ini menyebutkan dalil yang tadi saya sebutkan. Ya, sebutkan dalilnya. Nah. Kemudian setelah itu dia menyebutkan fa idza qulna nahnu nad'u ilal khilafah. Apabila kita katakan kita sekarang menyuruh orang manusia untuk khilafah, faqad taraknal al-asas alladhi amara Allahu bihi wa rasuluhu wa ataina bi asasin akhar. Amal khilafah fahiya qad inqadat min zamanin wa satakun fi akhir zaman indama yaqdiruha Allahu wa yuhayya walasna mukallafina bi da'wati ilal khilafah wa innama kalafana bi da'wati ila tauhid wa man da'a ila khilafatin faqad taraka ma kalafahu Allah wa atabi ma kalafahu biha ahlu hizbihi. Beliau mengatakan, ya, ini dengarkan ini jawabannya. Nah, apabila dia mengatakan saya menyeru manusia ini kepada khilafah, maka berarti dia telah meninggalkan yang pokok, yang asas yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia mendatangkan kepada asas yang lain, yaitu perkara khilafah. Adapun khilafah, maka ini telah berlalu. Yang dimaksud khilafah ala minhaj nubuwah selama berapa? 30 tahun. Wasatakunu fi akhir zaman, dan akan terjadi di akhir zaman. Inda yuqdiruhallah wa yu'ahir. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkannya dan ketika umat Islam memiliki syarat-syaratnya. Kapan? Syarat-syaratnya intinya ada dua. I'dadul imani wa i'dadul madi. Ketika memang umat Islam memiliki persiapan yang pertama, yaitu kekuatan dalam tauhid, dalam akidah, keimanan. Sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilus solihati la yastahlifannahum kama stahlafal ladina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubadina lahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyriku bihi syai'a. Nah, seperti Allah Ta'ala telah mengatakan, menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan diberikan khilafah seperti orang-orang yang sebelum kamu. Ya. Ujung ayatnya apa? Ya'budunani la yusyriku bihi. Apabila tegak tauhid dalam umat ini, maka akan diberikan kekuasaan dalam khilafah. Beliau mengatakan walasna mukallafina bida'wati ilal khilafah. Kita tidak ditaklif untuk berdakwah kepada khilafah. Ya, khilafah. Karena para ulama telah mengatakan khilafah itu laisa bimasyiatina. Dan hakikat khilafah bukan berkehendak kita. Ya.
Jadi untuk capainya khilafah bukan berarti sekarang membuat imam-imam tertentu untuk nanti satu, enggak, bukan begitu. Wa inna makalafana bidakwati ila tauhid, hanya saja Allah Ta'ala itu mentaklif kita kepada tauhid, untuk berdakwah kepada tauhid. Wa man da'a ila khilafatin wa taraka ma kalafahu Allahu bihi wa ata bima kalafahu min ahli hizbi. Barang siapa yang berdakwah ila khilafah, kepada khilafah, faqad taraka ma kalafahu Allahu bihi, maka dia telah meninggalkan apa yang ditaklifkan oleh Allah, dan dia telah mendatangkan dengan taklif yang didatangkan oleh hizbnya. Ini perkataan Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Syekh Yahya An-Najmi rahimahullahu taala. Aw naqul anna hadar rajul aw hadzal qail jahilun muraqab aidan, ataupun kita katakan bahwasanya orang ini jahil muraqab. Annahum jahilun fil waqi, bahwasanya orang ini adalah tidak tahu tentang kenyataan. Mereka mengatakan ya kepada ahli sunnah mereka tidak tahu tentang waqi. Kita katakan mereka yang tidak tahu tentang waqi. Kaminal muslimina annahum ya'buduna al-maqabir. Wa kam minal muslimina annahum ya'tu ila saharah. Wa kam minal muslimina annahum ya'tu ila kuhan. Wa ila ghairi dzalik. Mereka tidak tahu tentang waqi. Berapa jumlah kaum muslimin yang mendatangi kuburan-kuburan, mereka meminta kepada kuburan. Berapa jumlah kaum muslimin yang mereka datang kepada tukang-tukang dukun. Berapa kaum muslimin yang mereka itu datang kepada siapa? Kepada tukang-tukang sihir. Wa kam minal muslimina annahum la yusallun wala ya'rifuna salat wala ya'rifuna al-wudu wala ila ghairi dzalik. Berapa kaum muslimin yang tidak salat, bahkan yang tidak tahu tentang salat, bahkan yang tidak tahu tentang apa? Tentang wudu. Wa kam minal muslimat, berapa di antara orang-orang muslimat annahum ariyat, mereka tidak memakai baju. Kapan akan datangnya pertolongan? Mata satakunu khilafah. Maka apakah mungkin Allah Ta'ala akan memberikan pertolongan kepada kita, sedangkan kita tidak itu. Saya akan berikan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kelihatannya banyak pertanyaan ini yang sama. Banyak pertanyaan yang sama. Saya akan sebutkan dua jawaban utama. Apakah Rasul dia diam dakwah kepada tauhid ketika dia berperang? Rasul tidak diam dakwah kepada tauhid hatta dia dalam perang. Contohnya tadi ketika ada orang-orang yang berjihad dalam perang Hunain mengatakan ij'al lana dzata anwat kama lahum datu anwat, Rasul mengatakan Allahu akbar subhanallah, fi riwayah la tatabi'ana sunana man kana qablakum. Ketika ada orang mengatakan jadilah kan bagi kami yaitu pohon seperti pohonnya orang-orang musyrik, untuk mendatangkan barokah agar senjata-senjata kami kuat, maka Rasul mengatakan Allahu akbar subhanallah, ini syirik. Kamu benar-benar mengikuti orang-orang sebelum kamu. Ini adalah seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan kama kana lahum alihah. Ini. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, perlu antum ketahui Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, ketika beliau itu menyebutkan ketika Tatar itu menyerang kepada kota Damaskus pada waktu itu, ketika menyerang kepada Damaskus, maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika jihad itu diopambarkan oleh orang-orang pada waktu itu, maka kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, maka aku tidak ikut perang. Kenapa? Karena aku lihat di dalam pasukan-pasukan kami ini adalah banyak orang yang beristighosah dengan yang mati, banyak orang-orang yang meminta kepada kuburan. Maka kami dan teman-teman kami yang sepemahaman dengan kami tidak mengangkat jihad. Alasannya apa? Dia mengatakan dengan alasan alasan yang begitu kuat. Jadi alasan yang begitu kuat. Dia mengatakan alasan yang begitu kuat. Dia mengatakan haula'il ladina tastaghitsuna bihim law kanu ma'akum fil qitati lan hazam kama in hazama man hazama minal muslimin yaum Uhud. Beliau mengatakan
mereka itu yang beristighosah dengan yang mati, kalaulah bersama kamu dalam peperangan, tentulah kalian akan mendapatkan kekalahan seperti telah kalahnya di perang Uhud para sahabat. Ini lihatnya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, kalau saja dalam perang Uhud para sahabat mendapatkan kekalahan gara-gara tidak mengikuti perintah Rasul, itu bukan perkara syirik. Bagaimana sekarang kaum muslimin yang mu'dhamnya syirik akan mendapatkan kemenangan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, maka kami ini dengan orang-orang yang mengetahui tentang agama mulai dakwah terhadap tauhid. Maka ketika kami melihat bahwasanya orang-orang telah bertauhid, maka mulailah kami itu adalah mau pembarkan jihad. Maka beliau mengatakan, demi Allah, ketika mereka tidak istighosah lagi dengan yang mati, ketika mereka tidak mendatangi lagi kuburan-kuburan untuk beristighosah, maka kami melihat kemenangan yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Ini adalah yang berkaitan dengan tauhid, ikhwan rahimakumullah, ya. Ini sama ya. Ya kan pertanyaannya. Ya. Ya, ya. Bagaimana cara menyikapi orang yang ketika sholat berjamaah kita berusaha merapatkan saf, tapi mereka malah menjauh? Ikhwan rahimakumullah, kita juga tidak boleh takaluf ya. Tentunya apabila antum sebagai imam, maka jelaskan kepada umat tentang kaifiyah sholat berjamaah, tentang kaifiyah sholat berjamaah. Tapi apabila antum ditakdirkan ya sholat bersama orang lain di tempat-tempat yang tidak memahami kaifiyat berjamaah, maka ya minal hikmah, di antara kita itu sebagai orang yang hikmah, kita tidak boleh takaluf. Artinya takaluf itu sampai dia memindahkan kemudian kita kejar, kemudian dia pindah kita kejar, sehingga kita sholat itu menjadi ya memaksakan diri, ya tidak boleh. Kita ya semampunya saja. Fattaqullaha mastata'tum. Ya tentunya kalau antum punya kesempatan untuk menjelaskan kepada orang, jelaskanlah ya tentang masalah ini, dan memang hal ini perkara-perkara yang sangat sulit. Kita diharuskan untuk tetap mentaati pemimpin yang zalim dan meminta hak kepada Allah selama pemimpin tersebut tidak menunjukkan kekufuran yang nyata. Batasan dari kekufuran yang nyata itu apa? Ya, kita tidak bisa menyebutkan menjawabnya secara ini ya. Tapi kita mengetahui dobit ya, mengkufurkan, para ulama menyatakan ada dua. Dobit kufur itu ada dua. Pertama, fihi dalilun an hadal qaul au fi'il au i'tiqad tujibul kufur. Pertama, harus ada dalil bahwasanya ucapan itu, bahwasanya perbuatan itu, bahwasanya keyakinan itu mewajibkan kufur. Mewajibkan apa? Kufur.
hukmun min ahkamillah. Yang kedua, intibaq hadal qaul hadal intiqad ala hadal rajul. Yang kedua, mesti perbuatan itu ataupun ucapan itu ataupun keyakinan itu dilakukan oleh orang itu. Dilakukan oleh orang itu. Jadi bukan hanya rami, bukan hanya menuduh orang, tapi harus yakin dilakukan oleh orang itu. Apabila terkumpul dua syarat ini, maka ada dua syarat berikutnya, yaitu apa? Intifa'ul mawani wastawqatish syurut, yaitu tidak adanya hal-hal yang menghalangi dia untuk dikafirkan, seperti umpamanya dia karena jahil, karena bodoh tidak tahu dia mengucapkan hal kekufuran, ataupun mungkin dia mukrah, dia adalah dipaksa, ini adalah mawaninya, ataupun mungkin dia itu apa? Dia itu sabkulisan, ya, salah ngomong, itu mawani. Kemudian istawqatish syurut, ya, syarat-syarat, maka baru ini dikafirkan. Baru ini apa? Dikafirkan. Jadi apabila terkumpul hal-hal ini dikafirkan. Lakin akan tetapi juga masalah ya khuruj minal imam, khuruj daripada imam yang kafir. Para ulama mengatakan mesti ada 3 syarat. Jadi kalau khuruj dari imam yang dianggap dikafirkan, dibolehkah kita mengadakan khuruj ataupun inqilab, yaitu kita mengadakan pemberontakan kepada imam yang telah dianggap kafir? Ya, tidak selamanya diperbolehkan. Para ulama mengatakan mesti terkumpul 3 syarat. Yang pertama, ladainal quwwah. Kita mesti memiliki kekuatan. Jangan sampai ya pemimpin kita yang dianggap kufur itu umpamanya memiliki tank baja, kita hanya peso dapur. Wala turku bi'aidi kumila taluka. Ayakuna quwwah mustaqilah. Kuatnya harus mustaqilah, menyendiri. Jangan bantuan dari orang kafir. Jangan bantuan dari orang kafir. Harus betul-betul kekuatan kita. Yang ketiga, alayakuna daud. Mana alayakuna daud? Jangan sampai kita membunuh orang muslim yang lain yang dipersenjatai oleh pemerintah yang ada. Ini tidak boleh. Kenapa? Sabku dima muslimin haram. Karena mengalirkan darah orang muslim itu adalah haram. Maka ini dhabit kita urut seandainya dia itu apa? Kafir. Amma ma yata'allaqu bi ta'at. Adapun yang berkaitan dengan taat, ya, maka kita diperintahkan taat perkara yang ma'ruf saja. Adapun yang tidak ma'ruf maka tidak ada ketaatan. Bagaimana hukumnya mengenai penggunaan nama-nama Allah untuk selain Allah, seperti untuk manusia, kemudian apa? Kunyah, nama organisasi dan nama masjid. Ya. Bagaimana hukum mengenai penggunaan nama-nama Allah untuk selainnya, seperti untuk manusia? Ya, apa ini? Dua. Kunyah. Abu Abdurrahman mungkin ya. Nama organisasi dan nama yang masjidnya. Naqul asmaullahi nau'an. Nama Allah itu ada 2. Ya. Jadi nama Allah itu ada 2. Yaitu ismul mushtarak wa ismu ghair mushtarak. Nama Allah itu ada 2. Ada nama yang mushtarak, jadi boleh digunakan untuk makhluk. Ya. Ada yang ghair mushtarak, yang tidak mushtarak, artinya hanya Allah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membuat bab tertentu ya, tidak boleh menamai nama-nama. Nama mushtarak ini, nama yang tidak mushtarak ini yang tidak boleh, seperti Ar-Rabb. Tidak boleh orang dinamai Ar-Rabb kecuali pakai sahib. Ataupun mimma bil idhofah, seperti Rabbu baitin, Rabbu sayyarah. Adapun Rabb dengan apa? Dengan mufrad ataupun dengan disebutkan Ar-Rabb, maka itu tidak boleh. Maka itu tidak boleh. Seperti Dzul Jalali wal Ikram, ya. Ataupun mungkin Al-Malikul Jabarut, tidak boleh menamakan dengan itu. Ataupun menamakan dengan Al-Kibriya, sebab itu nama yang khusus bagi Allah.
Para ulama mengatakan seperti Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman tidak boleh nama dengan Ar-Rahman. Kalau Abdul Rahman beda, Ar-Rahman. Jadi adapun nama-nama yang lain seperti umpamanya Alim, Sami, Hakim, ini apa boleh. Walaupun yang lebih baiknya para ulama mengatakan bil idhofah, yaitu dengan idhofah seperti Abdul Rahman, ya, Abdul Ghafur, Abdullah dan sebagainya. Kemudian bagaimana kita mengatakan dengan kunyah? Ya, namanya Abdul Rahman, kita katakan Abu Abdul Rahman. Kita mengatakan Abu Abdul Rahman. Jadi jelas kita mengetahui bahwasanya apa? Nama Allah itu ada dua. Seperti orang tidak boleh dinamai Allah, gitu kan? Nggak boleh. Sebab itu khusus bagi Allah. Tapi kalau Rahim, ataupun para ulama paling tidak boleh memakai alif lam. Ya Rahim, Hakim, Sami, nggak apa-apa. Seperti itu. Dalam tulisan-tulisan, apakah jika termasuk dalam hukum mengenai gambar makhluk? Kurang paham ini. Ada lagi yang lain? Jangan semua. Yang lain ingin jawab. Sebagaimana kaum muslimin berpendapat bahwa bagian-bagian jemaah berpendapat bahwa berbagai jamaah Islam saat ini di mana mereka bergerak di berbagai bidang sosial, politik, akidah, teknologi dapat saling melengkapi dan bekerja sama membangun dakwah sehingga tidak perlu saling mengkritik dan mentahdir. Bagaimana manhaj salaf menyikapi pendapat ini? Awalan hada taksimu batil. Pertama, ya, orang mentaksim ya ini ya apa Islam sosial, Islam siasah, Islam akidah, Islam teknologi. Ini taksim yang batil. Taksimnya apa? Yang batil. Taksim yang batil. Akan tetapi kita mengetahui al-Islam akidah wa ibadah wa siyasah wa manhajan. Tapi kita wajib beriman bahwasanya Islam ini akidah, ibadah, manhaj, akhlak, siyasah. As-siyasatu minad-din. Siyasah itu adalah bagian dari agama. Adapun orang memisahkan, orang yang siyasah tidak tahu akidah, bagaimana dia ini? Ini tidak benar. Akan tetapi sewajibnya orang yang berbicara dalam siyasah, al-alimu bil kitabi was sunnah wa alimun bimanhaj salaf. Tapi orang yang berbicara politik ini adalah orang yang tahu terhadap Al-Quran, tahu terhadap sunnah, dan tahu terhadap perkataan ulama salaful ummah. Wa aidan idza qala qail, apabila ada orang berkata kaum salafin tidak berpolitik, jawabannya apa? Imma hada qail jahilun bi haqiqatil siyasah, imma orang yang berkata ini jahil hakikat siyasah, aw fahmuhum qasir bi haqiqati siyasah, ataupun pemahaman mereka sempit tentang hakikat siyasah. Kenapa kita katakan begitu? Orang yang mengatakan salafiyun tidak berpolitik, imma dia itu bodoh tentang hakikat tauhid, hakikat politik, ataupun dia sempit tentang pemahaman politik. Annahum yaquluna as-siyasah adhul ila demokratiyah. Bahada qasir batil. Kalau yang dikatakan bahwa politik itu adalah masuk demokrasi, maka kita katakan betul.
tidak berpolitik seperti itu, karena itu bukan siasat syariah, karena itu adalah bukan siasat syariah. Dan kita katakan berpolitik tidak mesti masuk kepada parlemen, kan begitu. Nah, siasat tidak mesti itu. Maka oleh sebab itu kita katakan ini fahmul khati wa fahmul qasid. Ini pahaman yang sempit kalau orang mengatakan bahwa ya politik itu hanya sebatas itu. Sebatas itu, kan itu bukan hakikat siasat syariah. Dulu ana seorang ya yang suka melakukan maksiat dan ana bertaubat, dan ana sekarang thalibul ilmi dan ana mempunyai ganjalan di hati ana. Apakah nanti ketika ana berdakwah di masyarakat, apakah dakwah ana diterima karena ana mungkin punya cacat bermaksiat dan masyarakat mengetahuinya? Dan masyarakat mengetahuinya. Tentunya tidak menjadi satu halangan bagi seseorang ya, apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Tawwabur Rahim. Allah taala telah mensifati dirinya adalah sebagai pemberi ampun. Kemudian Rasul telah mengatakan, innallaha yaqbalu taubata ma lam yughargir, wa fi riwayatin ma lam tatlu syamsu min maghribiha, wa fi hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala, innallaha yabsutu yadahu bil-laili hatta yatuba li musii'in nahar, wa innallaha yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul lail. Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah taala membentangkan tangannya di siang hari untuk mengampuni orang yang berbuat dosa di tengah malam, dan Allah taala membentangkan tangannya di tengah malam untuk menerima taubatnya orang yang berbuat dosa di siang hari. Allah taala, ataupun Rasul mengatakan, sesungguhnya Allah taala menerima taubatnya orang yang bertaubat sebelum dia syakaratul maut. Dalam satu riwayat ya, yaitu sebelum matahari terbit dari barat. Nah, kalau antum merasa berat, maka antum cari tempat yang lain untuk berdakwah, dan jangan di tempat antum yang di situ antum pernah di situ. Ini solusi mungkin untuk untuk berdakwah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala, insyaallah jika antum benar-benar ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dan akan menghilangkan daripada pengingatan manusia apabila betul-betul antum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Thalabatul ilmi, waktunya udah habis ya. Insyaallah besok secara umum kita akan bahas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما واعلموا رحمكم الله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin ihwatu iman rahimakumullah. Setelah kita menjelaskan 3 pembahasan, yang pertama yaitu fadlu dakwah wa arkanu dakwah wa usulu dakwah, yaitu keutamaan dakwah, rukun dakwah, kemudian usul dakwah, itu pokok-pokok dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka dalam kesempatan ini kita akan jelaskan yaitu zadud da'i, yaitu persiapan yang mesti dimiliki oleh seorang da'i. Para ulama telah menjelaskan dalam kitab-kitab mereka. Demikian juga isyarah dari Al-Quran dan Sunnah, kalau kita bisa kumpulkan, maka zadud da'i salasah, persiapan seorang da'i ada 3 poin yang utama yang harus dimiliki. Yang pertama adalah al-ilmu. Yang pertama adalah memiliki ilmu. Dan ilmu ini mencakup 3 perkara. Al-ilmu bima yad'u, yaitu memiliki ilmu basirah terhadap apa yang dia akan dakwahkan. Yang kedua al-ilmu au basirah bihalil mad'u. Yang kedua yang merupakan bekal seorang dai adalah memiliki ilmu basirah terhadap orang yang akan didakwahinya. Sedangkan yang ketiga adalah al-ilmu bi asalib ad-da'wah wa wasailu da'wah. Sedangkan yang ketiga adalah ilmu tentang asalib dakwah wa wasailu dakwah, wasail untuk sampainya dakwah yang dia akan sampaikan. Ini adalah merupakan poin yang pertama. Zad seorang dai adalah al-ilmu wal basirah wal ma'rifah. Syarat yang kedua adalah ar-rifqu. Seorang dai harus memiliki perbekalan yang kedua adalah ar-rifqu, kelembutan. Sedangkan syarat yang ketiga adalah as-sabru, di mana seorang dai harus memiliki kesabaran ketika dia berdakwah dan menyampaikan dakwahnya. Hada huwa zadud da'i. Ini adalah merupakan perbekalan seorang dai. Ikhwan rahimakumullah, Al-Imam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau telah menukil satu perkataan dari Qadi Abu Ya'la rahimahullahu ta'ala tentang sifat-sifat orang yang akan menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Wa huwa haqiqatu dakwah, yang dia itu adalah merupakan hakikat dakwah. Maka
maka beliau menyebutkan bahwa sifat seorang dai harus mencakup 3 poin utama. Ayakuna aliman bima yad'u, di mana yang pertama dia harus mengetahui apa yang dia akan dakwahkan. Alimun bil munkar, alimun bil ma'ruf, di mana orang yang akan berdakwah menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, dia harus alim terhadap perkara yang munkar, dan dia harus alim terhadap perkara yang ma'ruf. Karena tentunya seseorang tidak mungkin akan menyeru kepada yang ma'ruf kalau dia tidak tahu apa yang ma'ruf itu. Dan orang tidak mungkin akan melarang manusia dari perkara yang mungkar kalau dia tidak mengetahui hakikat mungkar. Para ulama menyebutkan kalau orang tidak memiliki basirah dalam poin yang pertama ini, maka mungkin orang mengajak kepada yang mungkar, mengajak kepada yang ma'ruf, wa fi haqiqati amrihi annahu munkar, di dalam hakikatnya padahal itu adalah mungkar. Ataupun mungkin orang melarang manusia dari perkara yang mungkar, padahal dalam hakikatnya adalah perkara yang ma'ruf. Ini tidak boleh terjadi semacam ini. Oleh sebab itu seorang mesti memiliki basirah. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, dan ayat ini sering kita pelajari, sering kita baca, sering kita dengar, tentang hakikat seorang dai harus memiliki ilmu. Di antaranya adalah firman Allah Ta'ala yang kemarin kita baca, Qul hadihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin. Maka basirah min sifatid da'iyah, basirah adalah merupakan sifat seorang da'i. Wala budda likulli da'i ayakuna indahu basirah biddin, dan mesti bagi seorang da'i dia harus memiliki basirah tentang agama ini. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala telah menyebutkan dalam kitabnya Madarijus Salikin, Al-Basirah salah satu darajat. Basirah itu ada 3 tingkatan yang harus dimiliki oleh seseorang. Al-Basirah bi asma'illahi wa sifatihi wa af'alihi wa tanzihihi. Di mana basirah yang pertama yaitu basirah bi ma'rifatillah, yaitu mengenal terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mencakup basirah terhadap nama-nama Allah, basirah terhadap sifat-sifat Allah, basirah terhadap perbuatan-perbuatan Allah, basirah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala suci dari setiap kekurangan. Yang kedua adalah basirah bil awamir wa nawahi, yaitu basirah terhadap perintah dan larangan, terhadap perintah dan larangan. Yang ketiga adalah basirah bil wa'di wal wa'id, di mana seorang dai harus memiliki ilmu basirah terhadap al wa'di wal wa'id, yaitu kabar gembira berupa kebahagiaan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal wa'id, dan berupa ancaman dari neraka dan sifat-sifatnya yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwan rahimakumullah, kalau kita melihat juga kepada
jelasan para ulama, fal Quran ima khabari wa ima insya'i. Quran ima isinya adalah berupa khabar, berupa berita, wa ima insya'i, ataupun dia itu berupa yaitu perintah dan berupa larangan. Maka tentunya ketika kita memahami hakikat dakwah dan isi daripada dakwah Islam adalah menyeru manusia kepada hakikat isi Islam, menyeru manusia kepada Al-Quran dan Sunnah. Maka intinya Al-Quran, para ulama telah menjelaskan, Al-Quran imma khabari wa imma insya. Quran itu isinya imma berupa berita ataupun berupa perintah dan larangan. Yang dimaksud Al-Quran itu berupa yaitu berita. Ima Al-Quran ini adalah menghabarkan tentang hakikat zatillah, tentang hakikat zat Allah subhanahu wa ta'ala, memberitakan tentang nama-nama Allah, memberitakan tentang sifat-sifat Allah, memberitakan tentang perbuatan Allah, yaitu tentang rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dengan itu para ulama mengatakan, sering kita melihat bahwasanya Quran ada 3 poin. Quran 3 poin. Imma qasas, imal awamir wa nawahi, wa imal wa'di wal wa'id. Karena Quran ini para ulama membagi kepada 3 intinya, berupa berita-berita, kisah-kisah, ataupun berita khobar, ataupun perintah-perintah dan larangan, ataupun di dalamnya adalah berupa ancaman bagi orang-orang yang menentang kepada perintah-perintah Allah, ataupun berupa kabar gembira bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini adalah hakikat isi dari Quran. Maka tentunya kalau seorang dai akan menyeru manusia kepada Islam, hakikatul Islam, maka mesti dia memiliki basirah seperti apa yang dijelaskan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Dia memiliki basirah tentang hakikat Allah subhanahu wa ta'ala, dari sifatnya, namanya, perbuatannya, dan kesuciannya. Kemudian yang kedua, tentunya dia harus mengetahui tentang perintah-perintah yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam Sunnah. Ini adalah makna al-amru bil ma'ruf, memerintah manusia kepada yang ma'ruf. Kemudian juga harus mengetahui tentang nawahi, yaitu larangan-larangan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dimaksud dengan hakikat an-nahyu anil munkar, seseorang melarang daripada yang munkar. Jadi bagaimana orang akan mengajak kepada yang ma'ruf sedangkan dia tidak tahu tentang yang ma'ruf, tidak tahu tentang perintah-perintah Allah, tidak tahu tentang perintah-perintah Rasul. Demikian juga bahwasanya orang tidak mungkin mengingkari kemungkaran, karena kemungkaran sesuatu madzamahu syar, sesuatu yang dibenci oleh syara. Tentunya orang harus mengetahui tentang nawahi, larangan-larangan yang ada dalam Quran dan Sunnah. Fa idza kana da'watu targhib wa tarhib, apabila dakwah itu berisi targhib, al-hath, yang di situ adalah motivasi, yang di situ adalah sebagai kabar gembira, ataupun berupa tarhib, ancaman-ancaman, tahdir, maka tentunya orang tidak akan tepat memberikan targhib wa tarhib sebelum dia mengetahui al-wa'du wal wa'id, yaitu tentang apa yang mesti kita takuti dan apa yang mesti kita inginkan
dari sesuatu daripada syariah ini. Maka Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala beliau menyebutkan syarat seorang dai, dia harus memiliki ilmu, dan ilmu yang pertama ini mencakup 3 perkara. Kemudian ikhwan rahimakumullah, demikian juga di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Kalau dakwah itu tujuannya adalah irsyadun nas wa hidayatun nas, kalau tujuan daripada dakwah ini adalah menyeru manusia kepada kebenaran, menuntun manusia kepada kebenaran, maka tidak ada hidayah tanpa ilmu. Jadi tidak ada hidayah tanpa ilmu. Kita lihat kepada perkataan para ulama, al-huda huwa ilmun nafi, li'annal ilmin nafi ilman nafi yahtadi bihin nas. Kenapa mesti dakwah ini diawali dengan ilmu, mengajak kepada ilmu? Sebab dengan ilmu ini orang akan mendapatkan hidayah. Oleh sebab itu Rasul mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Syarat yang kedua, jadi ilmu yang kedua yang disebutkan oleh para ulama adalah halah al-mad'uin. Yaitu seorang dai harus memiliki ilmu tentang kondisi mad'u. Ya, jadi dia harus memahami tentang kondisi apa? Mad'u yang akan didakwahi. Oleh sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, qala, ya Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitabin falyakun awala ma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah. Dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Mu'ad, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, innaka sata'ti qauman min ahli kitab, sesungguhnya engkau itu akan datang kepada sebuah kaum yang mereka itu dinamakan dengan ahlu kitab. Falyakun awala ma tad'uhum ilaihim syahadatu an la ilaha illallah, maka jadikanlah yang pertama didakwahkan kepada mereka adalah menyeru kepada 2 kalimat syahadatain. Nah, ayat ini ataupun hadis ini mengisyaratkan bahwasanya seorang dai harus memiliki ilmu, pengetahuan tentang orang yang akan didakwahinya. Hal ini agar seorang dai itu memiliki persiapan, memiliki bekal. Dia memiliki bekal untuk mendatangi sebuah kaum. Para ulama mengatakan at-tahayyi fi muwajahati al-mad'i syai'ain. Perbekalan bagi seseorang yang akan mendakwahi sebuah kaum, ataupun antum ditakdirkan akan mendatangi sebuah kaum yang akan didakwahi, maka kita harus memiliki 2 perbekalan utama untuk mendatangi sebuah kaum. Pertama, perbekalan kita al-ilmu biddin, ilmu tentang agama ini yang mencukupi untuk menghadapi orang yang akan didakwahi. Yang kedua adalah al-ilmu bisyuhbatil qaum, al-ilmu bihujjatil qaum. Ilmu yang kedua yang harus kita miliki ketika kita akan mendatangi sebuah kaum adalah ilmu tentang hujah yang mereka miliki,
Kita harus mengetahui tentang syubhat, tentang penyimpangan yang mereka lakukan. Jadi seorang dai apabila dia akan berdakwah, seseorang apabila akan mendakwai orang, maka dia harus memiliki dua pembekalan utama. Pertama, dia harus memiliki kafaah ilmu. Dia harus memiliki ilmu tentang agama ini untuk menjelaskan kepada mereka, untuk melawan syubhat mereka, untuk melawan syubhat mereka. Yang kedua, seseorang pun harus tahu tentang syubhat yang ada di mereka, tentang penyimpangan yang ada di mereka. Sebab kita memahami yang namanya an-nush bid-din kad-dawa. Yang namanya dakwah, menasihati orang lain adalah seperti kita memberikan obat. Tentunya kalau kita gambarkan seorang dai kat-tabib, seorang dai itu adalah bagaikan seorang dokter. Seorang dokter akan baik memberikan obat dan akan benar dalam memberikan obat ketika dia mendiagnosanya benar tentang penyakit yang dimiliki oleh orang itu. Tentunya kita memahami kalau seorang dokter mengatakan ini penyakit perut, ternyata dikasih bodrek umpamanya, tentunya tidak akan cocok. Ataupun orang sakit kepala, ternyata dikasih obat SG umpamanya penyakit perut, ini adalah tidak tepat. Nah, demikian juga seorang dai yang akan berdakwah, dia harus tahu tentang hal mad'uin, yaitu kondisi yang akan didakwahi. Supaya apa? Supaya tepat. Karena obat ini ataupun nasihat ini kad-dawa adalah bagaikan obat yang diberikan oleh sang dokter. Kemudian yang ketiga, ilmu yang harus dimiliki oleh seorang dai adalah asalib wa wasail dakwah, yaitu cara dan wasail yang bisa menyampaikan dakwah ini kepada mereka. Asalib. Sekedar contoh kita memahami apa yang dinyatakan di dalam ayat Al-Quran, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatul hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Billati hiya ahsan. Nah, maka tentunya orang yang akan berdakwah harus tahu asalib, harus tahu dia itu tentang wasail. Wasail. Bagaimana kita berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dia harus mengetahui wasail-wasail yang haram, wasail-wasail yang mubah, wasail-wasail yang masyru'. Dia harus mengetahui supaya dia tidak melaksanakan dalam dakwahnya ini menggunakan wasail-wasail yang haram, menggunakan asalib-asalib yang bid'i, yang tidak boleh. Dia harus mengetahui hal ini agar dia tidak terjerumus kepada penyimpangan di dalam dakwahnya. Nah, dalam satu ayat yang tadi, ini menunjukkan bahwasanya orang harus tahu bagaimana dia menghadapi seorang mad'u, bagaimana dia menggunakan cara-cara dia berdakwah. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, ikhwan rahimakumullah, dalam teori kita menyampaikan dakwah, menyampaikan ilmu ini, menyampaikan hak ini, tentunya juga ini berkaitan dengan mad'u yang kita hadapi. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, an-nasu salasatu aqsam. Manusia ini ada 3 kondisi. Imma indahu rabbah lil haq. Imma dia itu memiliki rabbah kebenaran. Wa indahul hirs lil haq, dia memiliki keinginan yang tinggi terhadap hak. Maka ini tidak memerlukan kepada targhib wa tarhib, tidak memerlukan kepada tahdzir. Cukup orang itu diberikan penjelasan, dia menerima. Orang semacam ini tidak perlu dengan taglid. Orang yang kedua adalah mungkin indahu syubhah, orang yang memiliki syubhah. Artinya mungkin sebelumnya dia memiliki syubhah, penyimpangan. Maka di sini disebutkan wal mau'idatil hasan, berikan targhib dan tarhib agar dia tertarik dengan kebenaran ini.
agar dia mampu untuk meninggalkan kejelekan dengan tarhib. Agar dia itu termotivasi terhadap kebenaran, berikan dia targhib. Orang yang ketiga adalah orang yang mu'rid, orang yang indahum subhatul qawiyah, orang yang memiliki syubhat dalam dirinya, orang yang memiliki hujah tentang bidah, orang yang dia itu mu'rid, menolak terhadap kebenaran. Maka di sini wajib kita wajadilhum billati hiya ahsan, mujadalah, munaqashah dengan mereka, berikan hujah sehingga tegak dalam mereka itu apa? Hujah. Nah, ini yang dimaksud orang mengetahui ilmu dalam poin yang tiga ini. Sedangkan para ulama menyebutkan dalam poin-poin yang lain, setelah derajat ilmu, maka orang itu harus memiliki ar-rifqu, yaitu kelembutan di dalam dia berdakwah. Dalam dia apa? Berdakwah. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kunta faddan ghalido lan faddu min haulik." Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah disifati ar-rifq wal lin, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lembut ketika dia menghadapi mad'unya. Ketika dia itu menghadapi mereka orang-orang kafir, musyrikil Quraisy, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersikap lembut di dalam menghadapi mereka. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Lau kunta faddan ghalido lan faddu min haulik." Demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidaklah kelembutan dimiliki oleh seseorang kecuali akan mengangkat derajat orang itu, dan tidaklah yaitu kekerasan yang dimiliki oleh orang kecuali akan merendahkan derajat seseorang. Akan tetapi ikhwan rahimakumullah, ar-rifqu la tunafi al-inkar, la tunafi anus wa naqd. Akan tetapi makna rifq wal lin tidak menafikan untuk mengingkari penyimpangan, tidak menafikan untuk memberikan tahdzir, tidak menafikan untuk memberikan ancaman, targhib, tidak menafikan hal itu. Karena ar-rifqu laisal musamahah, karena rifqu itu bukan berarti memberikan toleransi kepada penyimpangan. Walakin ar-rifqu, akan tetapi yang dimaksud dengan ar-rifqu adalah inti dari makna yang dimaksud dalam ayat yang tadi adalah hikmah, yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian yang ketiga yang merupakan syarat seorang dai adalah as-sabru. Dia harus memiliki kesabaran. Jadi seorang dai dia harus memiliki kesabaran. Oleh sebab itu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, demikian juga Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau mengatakan jihadun nafsi arba'atu maratib. Jihad nafsi itu ada 4 tingkatan. Yang pertama al-jihad ala talabul ilmi nafi. Yang pertama adalah jihad untuk mencari ilmu yang bermanfaat, wa talabil haq, dan mencari kebenaran. Asani jihadul alal amal bil ilmi nafi, yaitu jihad untuk mengamalkan ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga al-jihadu ala da'wati ilaihima, yaitu dakwah kepada ilmu yang bermanfaat, dakwah kepada amal soleh. Maka tingkatan yang keempat adalah as-sabru fid dakwah, yaitu sabar terhadap dakwah kepada ilmu yang bermanfaat dan sabar untuk melaksanakan amal soleh. Nah, ikhwan rahimakumullah, maka kesabaran mesti dimiliki oleh seorang dai, dan dia harus memiliki kesabaran. Oleh sebab itu Qadi Ya'la beliau mengatakan, tidaklah seseorang itu akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia tahu terhadap ma'ruf dan dia tahu terhadap munkar. Dan dia tidak mungkin akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali dia itu adalah rafiqan, dia memiliki kelembutan. Dan tidak mungkin akan menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ila haliman, kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran, kecuali orang-orang yang memiliki kesabaran. Pas sabru fi dakwah, maka sabar dalam dakwah.
Sabar bagi orang yang berdakwah adalah merupakan ra'sun najat wa ra'sul falah, adalah merupakan sumber kemenangannya. Oleh sebab itu ikhwan rahimakumullah, ya, mari kita lihat di dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang kewajiban seseorang itu adalah wajib untuk bersabar ketika berdakwah. Dan ini adalah dikisahkan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini dalam surat Al-Isra, ya, tentang kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mesti sabar? Karena setiap orang yang berdakwah dia memiliki musuh, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat Al-Qur'an. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan nasira. Dalam ayat yang lain, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jin. Dalam dua ayat tadi dikatakan, dan demikianlah kami jadikan kepada setiap nabi bagi mereka adalah musuh. Dalam ayat yang pertama, musuh dari kalangan syaitan, dari jin dan manusia. Dalam ayat yang kedua, demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi adalah musuh daripada orang-orang mujrimin, dari orang-orang kafir, daripada orang-orang yang menyelisihinya. Wa kafa bi rabbika hadiyan nasira, dan cukuplah Rabbmu adalah sebagai pemberi petunjuk dan sebagai penolong. Maka dalam ayat ini menunjukkan tidaklah seorang itu berdakwah kecuali dia akan berhadapan dengan musuhnya, kecuali dia akan berhadapan dengan fitnah. Sedangkan fitnah ini ada dua yang akan menimpa kepada seorang dai. Pertama adalah fitnatus syubuhat wa fitnatus syahawat. Seorang dai akan berhadapan dengan fitnah yang sangat besar. Pertama, fitnah syubuhat. Fitnah yaitu tentang penyimpangan yang dilontarkan oleh orang-orang yang menyimpang dari syariat ini. Yang kedua adalah fitnah syahwat, fitnah yang berkaitan dengan syahwat dunia. Ini adalah poin pertama yang merupakan yaitu fitnah yang akan menimpa kepada seorang dai. Fitnah yang kedua adalah berupa adza wal masaib wal mauqat, adalah fitnah berupa kesulitan-kesulitan dalam dakwah. Mungkin saja dia mendapatkan siksaan, mungkin dia adalah mendapatkan hinaan dan sebagainya. Ini adalah yang akan menimpa kepada seorang dai. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di mana fitnah ini ada dua, fitnah syubhat wa syahwat dan fitnah yang berkaitan dengan masaibul hayat. Maka Allah taala mengatakan kepada Rasul, dan cukuplah Allah sebagai penolong terhadap apa? Ini adalah fitnah yang berkaitan dengan penyiksaan. Adapun hadian yaitu memberikan petunjuk, ini adalah fitnah yang berkaitan dengan syahwat wa syubhat. Nah, mari kita lihat kepada ayat yang ada dalam surat Al-Isra, yaitu dari ayat 73 sampai kepada ayat 77. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladina auhayna ilaika litabtari 'alaina ghairahu wa idzal latahuduka khalila walau la ashabatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idan la adaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamati thumma la tajidu laka alaina nasira wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idal la yalbisuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu lisunnatina tahwila. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan dalam ayat yang pertama, yaitu ayat 73 sampai kepada 75,
ini dikisahkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dipitnah tentang fitnah dunia, fitnah riasah wal mal wal mar'ah. Dikisahkan di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan tawaran ketika pada waktu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam dikatakan, apabila kamu dengan apa yang diberitakan oleh kamu ini adalah pingin kedudukan, maka kami akan memberikan kedudukan kepada kamu. Dan jika seandainya kamu dengan apa yang diberitakan oleh kamu ini adalah menginginkan, yaitu harta, maka kami akan mengumpulkan harta untuk kamu. Dan jika seandainya kamu adalah dengan apa yang diberitakan oleh kamu ini adalah tujuannya adalah wanita, maka aku atau kami akan memberikan terhadap kamu adalah wanita pilihan. Bahkan sampai kepada kalimat yang terakhir, jika seandainya kamu ini adalah tersihir dengan mengucapkan kalimat-kalimat ini, maka aku tentunya akan memilihkan seorang ahli untuk menyembuhkan kamu. Maka dalam satu kesempatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam ayat ini, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hampir saja tertarik dengan perkara-perkara tadi. Kalaulah Allah Ta'ala tidak mensabitkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini seorang dai akan senantiasa ketika dia berdakwah berhadapan dengan syahwatnya, dengan dunia yang akan mengelabui dirinya. Kemudian dalam ayat yang keduanya, yaitu ayat 76 sampai kepada 77, di mana Allah Ta'ala mengkisahkan bahwasanya mereka orang-orang kafir itu telah mengadakan penyiksaan, telah mengadakan mereka itu adalah tipu daya kepada Rasul dan para sahabat, sampai mengeluarkan Rasul dari Mekah, yaitu pergi ke Madinah. Maka Allah Ta'ala mengatakan, sunnata man qad arsalna qablaka min rusulina wala tajidu li sunnatina tahwila. Maka Allah telah mengatakan yang demikian ini, yaitu yang dinamakan fitnah terhadap seorang dai, fitnah yang berkaitan dengan harta, fitnah yang berkaitan dengan kedudukan, fitnah yang berkaitan dengan penyimpangan, hujah-hujah mereka yang dilontarkan kepada kita. Demikian juga fitnah berupa penghinaan ataupun penyiksaan, maka ini adalah merupakan sunnatullah, sunnatul kauni, adalah merupakan sunnah kauni yang mesti dialami oleh seorang dai. Maka oleh sebab itu, fa'ala dai ayakuna sabiran, maka seorang dai mesti dia itu adalah memiliki kesabaran. Oleh sebab itu, syarat seorang dai, zadud dai alaihi bisabri, dia itu adalah memiliki kesabaran. Dengan itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, untuk menutup pertemuan pada hari ini yang berkaitan dengan dakwah, beliau mengatakan unwanus sa'adah salasah. Pokok keberhasilan, pokok keberuntungan ada 3 perkara. Itu apa? Idza u'tiya syakar, wa idza udiya sabar, wa idza adnaba istaghfar. Oleh sebab itu unwanus sa'adah ada 3. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, beliau menyatakan ada 3 poin. Yang pertama, apabila dia diberi, dia bersyukur. Apabila dia mendapatkan nikmat, dia bersyukur. Apabila dia diuji, dia bersabar. Apabila dia berdosa, maka dia itu ada istighfar. Kalau terkumpul 3 poin, maka dia akan mendapatkan keberuntungan. Tentunya seorang dai mesti dia memiliki 3 poin utama ini. Yaitu apa? Apabila dia itu banyak pengikutnya, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah mengatakan, la yahdiya bika Allahu rajulan wahidan khairun laka min humrin na'am. Dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apabila dia itu banyak pengikutnya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan dalil yang tadi, apabila tidak ada pengikut ataupun bahkan sedikit pengikut, maka dia pun tidak takut, akan tetapi dia itu adalah bersabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang dai dengan banyaknya pengikut, dia tidak takjub kepada dirinya, tapi dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dengan sedikit pengikut ataupun banyak orang yang menghina, dia bersabar. Karena hakikatnya dakwah ini bukanlah banyak pengikut. Karena tentunya para nabi ada yang pengikutnya 1 orang, ada yang cuma 2 orang, bahkan ya ada nabi yang tidak ada pengikutnya, dan ada nabi yang banyak pengikutnya. Kita tetap bersabar. Kemudian idza adnaba istighfar, apabila dia berdosa maka dia itu adalah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mungkin derajat yang paling tinggi bagi seorang dai terhadap musibah yang dia miliki ataupun yang menimpa kepada dirinya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama mengatakan, ya, tingkatan manusia terhadap musibah ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama at-tasahud bil masaib. Dia itu adalah murka terhadap musibah yang menimpa kepadanya. Falahu ismun, maka tentunya orang itu adalah berdosa. Tingkatan yang kedua ataupun tingkatan yang baik daripada tingkatan yang berikutnya adalah dia bersabar, maka baginya ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tingkatan yang kedua dari yang baik ini adalah ridho terhadap apa? Terhadap musibah. Sedangkan tingkatan yang keempat ataupun tingkatan yang ketiga dari yang baik ini adalah kita bersyukur terhadap musibah. Ya. Bagaimana kita bersyukur terhadap musibah? Bisa enggak kita bersyukur terhadap musibah? Asyukru bil musibah, tentunya maknanya bukan bersyukur kepada jihatul musibahnya, walakin al-athar minal musibah. Akan tetapi kita bersyukur dari pengaruh daripada musibah itu. Yang dimaksud apa? Sebab kalau orang itu adalah sabar terhadap musibah, maka baginya akan dihapus dosa dan baginya akan diangkat derajat. Kita bersyukur apabila menimpa kepada diri kita adalah musibah, maka musibah tukaffiru dzunub, musibah ini akan menghapuskan dosa. Apabila kita bersabar, maka derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Fanashkurullaha, kemudian kita bersyukur ala hadhil musibah, kita bersyukur kepada musibah ini. Ini adalah merupakan perbekalan seorang dai apabila dia itu berjalan dalam dakwah. Karena ikhwan rahimakumullah, ya, senantiasa orang yang berdakwah di dalam kebenaran ini akan dianggap guroba. Dia itu dianggap apa? Asing. Kemudian poin yang terakhir yang merupakan, ya, kewajiban seorang dai, di mana dia harus memiliki akhlak yang baik. Seorang dai dia harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian poin yang keenamnya adalah seorang dai harus memiliki keikhlasan di dalam berdakwahnya. Akhlak yang baik adalah merupakan inti daripada ajaran Islam ini, di mana Rasul telah berkata, "Innama bu'itsu li utammima makarimil akhlak." Rasul telah mengatakan, "Husnul halak minal iman." Baik akhlak adalah merupakan bagian daripada iman. Rasul telah mengatakan, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Mukmin yang paling baik, mukmin yang paling sempurna adalah orang yang berakhlak baik. Rasul mengatakan dalam hadis-hadis, "Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billah falyakun khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billah falyukrim jarahu." Rasul mengatakan, siapa yang beriman kepada Allah, berbaiklah kepada tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, hormatilah tamunya. Barang siapa yang beriman kepada Allah, berkatalah dengan berkata yang baik dan tinggalkanlah perkataan-perkataan yang jelek ataupun dia itu adalah diam. Ini adalah yang dinamakan akhlak. Oleh sebab itu, ketika Aisyah ditanya tentang akhlak Rasul, maka Aisyah mengatakan hulukuhu Quran, akhlaknya adalah Quran. Kemudian yang terakhir, seorang dai dia adalah harus memiliki keikhlasan di dalam berdakwahnya. Dengan itu, dalam ayat-ayat Al-Quran telah telah disebutkan, "Qul hadhihi sabili ad'u ilallah wa man da'a ilallah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah." Jadi dakwah ini bukan kepada diri kita, bukan kepada jamaah tertentu, bukan kepada guru-guru tertentu,
ad-da'watu ilal Islam, ad-da'watu ilallah, ad-da'watu ilal kitabi was sunnah. Dakwah ini adalah kepada Al-Quran, kepada sunnah. Dakwah ini adalah kepada Islam. Dakwah ini adalah kepada hak, bukan kepada individu pribadi-pribadi kita. Kemudian nasihat yang terakhir yang berkaitan dengan dai ini, hendaklah seorang dai lawul hirs ala talabil ilmi wa ziyadati fil ilmi wal hirs fi ta'lim. Hendaklah seorang dai ini, dia adalah harus memiliki kemauan yang tinggi, harus memiliki ihtimam yang tinggi terhadap ilmu, baik dia itu mempelajarinya dan dia itu adalah mengajarkannya. Karena hakikat dakwah ahli sunnah at-ta'alum wa ta'lim summa amal. Karena hakikat dakwah ahli sunnah wal jamaah siarnya adalah belajar, mengajar, dan kita adalah beramal. Ini adalah inti, merupakan poin dakwah ahli sunnah wal jamaah, at-ta'alum summa ta'lim summa al-amal. Kita belajar, kemudian kita mengajarkan, kemudian kita beramal dengan hal ini. Dan dengan 3 poin inilah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongan. In tansurullaha yansurkum. Jika seandainya kalian menolong Allah, maka tentulah Allah taala akan menolong kalian. Barangkali inilah yang bisa disampaikan yang berkaitan dengan manhaj dakwah ahli sunnati wal jamaah. Nah, untuk selanjutnya barangkali pertanyaan ini saya akan lanjutkan dengan pertanyaan ada di sini. Di sini ada beberapa pertanyaan, dan pertanyaan ini saya tidak akan jawab tetapi saya akan membacakan jawaban para ulama. Pertanyaan yang pertama adalah berkisar tentang fitnah sururi. Apa yang dimaksud dengan sururi? Nah, maka saya akan membacakan satu jawaban yang dijelaskan oleh Syekh Yahya ataupun Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fatawa Al-Jaliyah Anil Manahij Ad-Da'awiyah li Fadilah Syekh Ahmad bin Yahya An-Najmi. Di sini ada pertanyaan tentang haula sururiyah. Apa yang dimaksud dengan sururi ataupun sururiyah? Ikhwan rahimakumullah. Beliau menjelaskan tentang hal ini dan nanti saya akan jelaskan beberapa dhawabitnya. Sedikit yang dijelaskan oleh para ulama. As-saruriyah, beliau mengatakan yang dimaksud dengan saruriyah ataupun saruri, qaumun au hizbun yantamuna ila Muhammad ibn Sarur Zainul Abidin wa hum indahum syai'un minas sunnah wa syai'un minal bid'ah wa ahamu mulahadati alaihim fima yali. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan kaum saruriyah adalah sebuah kaum atau hizb, yaitu hizbi, yang mereka itu menisbatkan dirinya kepada Muhammad ibn Sarur Zainal Abidin. Di sisi mereka ada sedikit tentang sunnah dan sedikit tentang bid'ah. Jadi mereka itu mulabis, menyatukan antara sunnah dengan bid'ah. Dan saya akan sebutkan mulahadah terhadap mereka, artinya perkara-perkara yang terpenting yang merupakan penyimpangan mereka. Yang pertama, annahum yaqdahuna fil wulad wa yatakallamuna fihim bima yantaju indahum syarrun wa fitnatun wa khuturatun wa dhahir annahum yukaffiruna al-wulad. Kata Syekh Yahya An-Najmi, di antara penyimpangan mereka yaqdahuna fil wulad. Jadi mereka itu
ya, memberikan kritikan-kritikan ataupun mereka itu ya, berbicara tentang ulat pemerintah ataupun pemimpin-pemimpin yang ada. Yang dimaksud di sini tentunya alal manabir, yaitu di atas mimbar-mimbar. Ya. Jadi mereka berbicara yaitu ya, memberikan protes-protes terhadap pemerintah yang ada. Ya. Yang di situ adalah wulat mukminin, ya, yaitu pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang dianggap dolim. Mereka berbicara tentang wulat itu yang menyebabkan kejelekan dan fitnah dan bahaya-bahaya. Dohirnya mereka itu adalah mengkafirkan pemerintah-pemerintah. Jadi pemimpin-pemimpin yang ada hari ini. Secara apa? Secara mujmal, dengan tanpa apa? Mentafsilnya. Nah, maka dengan ini bisa kita simpulkan yaitu mereka itu yaslukuna manhaj Said Qutb, ya, di dalam takfiril hukam, yaitu secara dohirnya mereka mengikuti manhaj Said Qutb di dalam takfiril hukam, di dalam mengkafirkan pemerintah. Akan tetapi perlu kita jelaskan sebelum kita menyebutkan perkataan Syekh Yahya An-Najmi hafizahullah taala, pembicaraan kita menyebutkan salah orang yang mengkritik pemerintah di mimbar, laisa mana annana nukirru khata'ahum wa nukiru al-hukmi bighairi ma anzalallah. Pembicaraan kita menyalahkan mereka dalam cara memberikan tausiah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar terhadap ulatul umur, bukan berarti kita membenarkan kepada kesalahan mereka. Jadi kesalahan hakim, kesalahan umara, bukan itu yang dimaksud. Akan tetapi yang dimaksud adalah manhaj thariqah fi iqamati al-amri bil ma'ruf wa nahyi anil munkar. Tapi yang disalahkan oleh ahli sunnah, disalahkan oleh kita adalah thariqah, cara di dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ini. Sebab tentunya dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kita pun harus sesuai dengan syariat sebagaimana apa yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, bukan berarti kita adalah membenarkan apa yang mereka lakukan. Bukan itu yang dimaksud. Nah, oleh sebab itu Syekh Yahya An-Najmi menyebutkan sebagai berikut. Lakin hada innama huwa ma'khudun min lisani halihim wa lam yu'khad min lisani maqalihim. Li'anna at-tariqah allati salakuha hiya tariqah warid au qaribun minha. Karena cara mereka dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah merupakan tariqah orang-orang Khawarij ataupun mendekati kepada tariqah Khawarij. Jadi intinya ya, Syekh An-Najmi menyebutkan ya bahwa kaum Saruriyin ini fihi naun minal Khawarij min fikratil Khawarij, di mana orang-orang Saruriyin ini ada fikrah, yaitu dalam apa? Dalam cara berdakwah mereka adalah fikrah Khawarij, yaitu takfirul hukam alal itlaq min ghairi tafsil, yaitu mengkafirkan hukam dengan tanpa tafsil. Ilman bi anna nusus tajibus samu wa ta'ah li wulatil umur wa wulatuna fi hadhil bilad muslimun. Yang dimaksud di sini adalah di Saudi, ya, karena beliau adalah di Saudi, ya. Karena nas-nas itu mewajibkan kita untuk mendengar dan taat kepada wulatul umur. Dan wulatul umur katanya di negara kita ini adalah muslim, dan beliau ini adalah di Saudi. Dan seterusnya, ya. Walilham annahum yahkumuna bi syari'illah fi mukahamahim wa yuqimuna al-hududa fatakfirhum
awal kalami fihim alladhi yujibul khuruj alaihim yujibu at-tamarud alaihim yamudu ifsadan aziman lidzalik fa innahu yambagi al-hadar min ashabi hadal manhaj. Kemudian beliau menyebutkan tentang daulah Saudiyah ini, tentunya bukan daulah yang lain ini yang disebutkan oleh beliau, ya. Beliau mengatakan secara mujmal bahwa mereka adalah berhukum dengan hukum Allah, ya. Mereka adalah menegakkan had, maka mengkafirkan mereka atau berbicara tentang mereka, ya, yang menyebabkan keluar dari mereka, ya, maka ini adalah akan menyebabkan mafsadat yang sangat besar. Maka oleh sebab itu kata dia, maka mesti menjauhi tentang mereka ini, menjauhi tentang manhaj mereka ini, ya. Kemudian Syekh An-Najmi mengatakan yang kedua, annahum yad'una ilal jihad wa laysa muraduhum jihadul kufar walakin al-zahir anna muradahum didda daulah ilman bi anna la nubri'a daulah minal khata wala nada lahal isma walakin naqul tujibu ta'atuhum wa munasahatuhum bi tariqis sirriyah li'annahu muslimuna wasyari sallallahu alaihi wasallam qad man al-khuruj anil wulat ila man yara al-kharij kufran bawahan ma'hu minallahi fihi burhan. Kemudian yang kedua, mereka menyeru kepada jihad. Jadi ciri-ciri mereka adalah menyeru kepada jihad. Tapi yang dimaksud menyeru kepada jihad bukan menyeru jihad melawan orang kafir. Jadi yang dimaksud dengan jihad bukan jihad melawan orang kafir secara zahirnya. Tapi yang dimaksud adalah berjihad untuk menjatuhkan pemerintah yang ada. Jadi pemerintah muslimin yang ada, ataupun untuk mengadakan pemberontakan. Ini yang dimaksud jihad oleh kaum Saruriyin. Nah, jadi ciri-cirinya seperti itu. Yaitu adanya apa? As-saurah wal inqilabat. Jadi ciri-ciri orang Saruriyin ini yaitu menyebarkan tentang as-saurah wal inqilabat ala wulatil mu'minin, yaitu kepada apa pemerintah, pemimpin-pemimpin yang ada yang dianggap dolim, ya, yang dianggap apa? Dolim. Maka tentu ini adalah menyimpang karena apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang fitnah daripada pemimpin-pemimpin yang dolim ini, maka para sahabat berkata, apala nuqatiluhum, apala nunabiduhum, apakah kami harus memerangi mereka? Apakah kami harus, ya, berontak kepada mereka? Apakah kami harus menjatuhkan mereka? Maka Rasul mengatakan dengan dua jawaban, isbiru hatta talqaumul haud, bersabarlah sehingga kamu menemui haud. Dalam hadis yang lain Rasul mengatakan, la ma'aqamu fikumus sholat, tidak boleh selama mereka menegakkan sholat. Kemudian beliau menyebutkan illa antarau kufron bawahan. Kemudian Rasul mengatakan sehingga kalian melihat jelas-jelas dia itu adalah berbuat kufur dengan kufron bawah, ya. Para ulama menyebutkan dengan syaratnya. Bagaimana kalau melihat imam itu kufron bawah? Saya menyebutkan malam tadi syarat bolehnya kita khuruj daripada pemimpin yang dia itu benar-benar dianggap kafir, 3 poin utama. Poin yang pertama, indana kuah, di mana orang Islam itu, kaum muslimin benar-benar memiliki kekuatan, yaitu yang akan menyamai, ya. Yang kedua, kuah mustaqilah, di mana kekuatannya itu betul-betul menyendiri, bukan dukungan daripada orang kafir. Yang ketiga, alayakuna daur, tidak terjadi pembunuhan di antara orang Islam. Ini adalah syarat huruf daripada hukam yang dianggap apabila kufron bawah. Ya. Kemudian di antara penyimpangan orang-orang Saruri ini, annahum yaz'umuna anal ulama fi hadzal bilad la yafhamuna al-waqi. Mereka mengatakan bahwa para ulama, yaitu, ya, seperti Syekh bin Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani, Syekh Muqbil, dan para ulama itu la yafhamunal waqi. Mereka tidak tahu tentang waqi. Mereka tidak tahu tentang apa? Tentang waqi. Yaqdahuna fil ulama.
mereka itu mencacati dan mereka itu memberikan kritikan-kritikan yang tidak pantas terhadap para ulama. Seperti mereka mengatakan bahwasanya para ulama ataupun kritikan seperti Syekh Utsaimin ini adalah ulama haid, ya. Ataupun mereka menyebutkan kepada Syekh Al-Imam Asy-Syankiti, dia adalah maktabah berjalan tapi dia tidak tahu tentang wahyi. Ini adalah merupakan perkataan-perkataan orang-orang saruriyin, orang-orang saruriyin. Au annahum yufarriquna bainal aqidah wal manhaj, ataupun istilah mereka orang-orang saruriyin ini memisahkan antara akidah dengan manhaj. Salah satu ucapan mereka yang ma'ruf, ya, mereka menyebutkan akidah salaf tapi manhaj dakwah adalah ikhwanul muslimin, ya. Jadi salah satu ucapan mereka mengatakan akidah adalah salaf tapi dalam manhaj, dalam dakwah ini adalah menggunakan yaitu manhaj ikhwanul muslimin Hasan al-Banna. Ini diantara ucapan-ucapan mereka ataupun penyimpangan-penyimpangan mereka. Di antara ciri yang utamanya adalah mereka menyebarkan yang dinamakan dengan as-saurah wal inqilabat, yaitu fitnah. Ataupun mereka juga di antara ciri-cirinya, ya, mungkin ini adanya yang dinamakan dengan bai'ah. Ada yang dinamakan dengan bai'ah wa ta'mir. Adanya takmir, yaitu mereka mengangkat pemimpin yuto. Karena akidah Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada takmir illa fi syai'aini. Tidak ada takmir kecuali dalam dua perkara. Pertama, khilafah, dan yang kedua indas safar. Yang kedua adalah ketika kita bersafar, baru di situ ada takmir. Kemudian tidak ada bai'ah illa alal khalifah aulatil umur. Tidak ada bai'ah kecuali pada khalifah ataupun yang diperintahkan oleh khalifah dalam takmir umur. Ini adalah menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka di antara ciri orang saruriyin ini adalah mereka adanya takmir ataupun mereka adanya yang dinamakan apa? Bai'ah. Bai'ah. Ataupun di antara ciri utamanya annahum yaqdahuna al-intisab ila salaf ma'annahum yaslukuna aqidat salaf. Ataupun di antara ciri utamanya orang-orang saruriyin itu mereka enggan untuk menisbatkan dirinya salafi, ya. Ataupun mereka enggan kalau menyebutkan salafiyun, ya. Walaupun dalam akidah mereka apa? Mereka mengatakan akidah kita akidah apa? Salaf. Ini adalah salah satu ciri yang dinamakan dengan saruriyin, orang-orang saruriyin. Maka ikhwan rahimakumullah, ya. Apabila kita melihat ciri-ciri yang tadi, ya mungkin kita bisa mengitlakkan fulan saruri dengan syarat-syarat sebagai berikut, ya. Bacakan memang dari pertama. Iya, enggak apa-apa. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ya. Sebelum saya menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan ini, ya, nah, atau nantilah nasihat terakhirnya, saya akan jawab beberapa pertanyaan. Apakah definisi ahlu bid'ah? Apa definisi ahlu bid'ah? Saya akan jawab dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah.